Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya. Masih di segmen Sekelbat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 8 ya, di bulan Desember 2023. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys. Menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,74%. Begitu juga dengan Fear and Greed Index mengalami penurunan ya di 81, tapi masih dalam area extreme greed guys. Jadi bisa diindikasikan bahwa antusiasme untuk market crypto ini masih besar. Dan tentu saja guys, ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman mabarnya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin mengalami penurunan ya, tipis di 0,98%. Tapi untuk Ethereum justru malah mengalami kenaikan di 5,5% guys. Kemudian untuk BNB ada kenaikan di 1,5%. Untuk SRP tipis naik di 0,9%. Untuk Solana luar biasa naik di 10,48% ya. Untuk Cardano naik di 3,03%. Kemudian untuk Avalanche tipis naiknya di 1,4%. Dan untuk Toncoin ini malah merah ya di 1% guys. Dan untuk Polygon dan Polkadot ini juga mengalami kenaikan. Bahkan Chainlink juga sama ya. Matic naik di 2,9%. Untuk DOT naik di 3%, Chainlink naiknya di 2,6% guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata altcoin tampaknya menghijau guys, meskipun Bitcoin ada penurunan ya. Dan ini tampaknya efek kenaikan Bitcoin kemarin baru terasa sekarang guys untuk altcoin. Bahkan untuk token BONG yang kita kemarin sudah informasikan ya, naik lagi ya hari ini di 34%. Sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang token BONG ini sudah naik 163% guys. Ini keren banget ya. Untuk Optimism juga mulai sudah terlihat ada kenaikan di 25% ya. Untuk Arbitrum juga ada kenaikan di 10%. Ini lumayan bagus ya. Dan kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk time frame daily-nya untuk close candle kemarin ini merah dan penurunan hari kemarin ini memang sudah kita prediksikan ya. Kalau kalian mengikuti video dari kita ya, bahwa di titik 44.000 dolar ini pasti sudah banyak yang menunggu, di mana titik tersebut merupakan area 0,83 ya untuk Fibonacci retracement, dan itu sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Dan terlihat sekarang guys penurunannya masih terjadi, dan ini mengindikasikan ya bahwa beberapa investor tampaknya mengambil take profit ya. Karena kalau kita lihat di berbagai informasi masih belum ada ya informasi yang signifikan yang menggerakkan harga Bitcoin, sehingga bisa kita indikasikan ini adalah pergerakan yang terjadi karena adanya taking profit ya dari para investor yang sudah mendapatkan keuntungan guys. Sehingga di sini kita bisa ambil ya untuk rekomendasi DCA, kalian bisa tunggu di sekitar harga 42.000 dolar ya untuk lebih agresifnya. Tapi untuk lebih konservatif kalian bisa tunggu di harga sekitar 40.000 ya, yang merupakan titik psikologi untuk supportnya guys. Jadi kita tunggu aja pergerakan harga Bitcoin ini ke depannya ya. Dan tentu saja pergerakan dari Bitcoin ini masih sangat terpengaruh dari kabar-kabar terbaru ya, khususnya untuk ETF Bitcoin Spot yang sedang hangat diperbincangkan sekarang ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi, jadi kalian tetap aja stay tune di channel kita ini. Oke, kita langsung aja ya untuk melihat kira-kira ada informasi menarik apa hari ini guys. Pertama kita lansir ya dari harian Decrypt, di mana diinformasikan bahwa Project Jito yang mengadakan airdrop ya, ini membagikan 225 juta dolar ya kepada pengguna Solana guys. Jadi belakangan ini memang lagi ramai diperbincangkan untuk airdrop yang dilakukan oleh platform Jito ya, yang merupakan platform DeFi yang dibangun di jaringan Solana guys. Bahkan valuasinya ini kalau dibandingkan dengan valuasi pada saat Lido DAO dirilis, ini lebih besar guys. Nah ini keren banget. Nah pertanyaannya, apakah ini akan bisa menyusul Lido DAO yang ada di Ethereum? Ini cukup menarik guys untuk diikuti ya. Jadi para pengguna Solana DeFi merayakannya setelah Jito meluncurkan token JTO dengan 90 juta token yang bisa diperebutkan oleh para pengguna yang memenuhi syarat guys. Jadi Jito sebagai platform DeFi yang berbasis di Solana memulai airdrop yang sangat dinanti-nantikan ya pada hari Kamis sebelumnya, dengan memberikan token gratis senilai 225 juta dolar ke wallet pengguna Solana di seluruh dunia guys. Airdrop ini dilakukan pukul 11 ya waktu EST hari Kamis kemarin guys, dengan harga token JTO dimulai pada harga 6,01 dolar ya. Ini menurut data dari CoinGecko yang menempatkan 90 juta tokennya
yang dibagikan oleh platform kepada pengguna setia dengan nilai kurang lebih 540 juta dolar guys. Dan token tersebut segera turun 58% menjadi 2,5 dolar ya pada saat penulisan ini. Ya wajar sih kalau kayak gitu, biasanya memang kalau lagi ada airdrop itu harganya akan ngepump dulu, setelah itu langsung dibanting guys. Agregator data kripto lainnya termasuk CoinMarketCap dan juga Coinbase ya mencatat token JTO ini mengalami volatilitas awal yang jauh lebih sedikit guys, dan platform-platform tersebut melaporkan bahwa token dibuka di bawah 2 dolar, menunjukkan bahwa harga hanya naik sejak penurunan pada Kamis pagi. Bagaimanapun airdrop adalah keuntungan yang patut dicatat ya bagi pengguna Solana DeFi yang telah mengklaim lebih dari 54 juta dari 90 juta token JTO yang diperebutkan hari ini menurut data dari SolScan. Pemegang Jito Sol yang merupakan validator Solana yang menjalankan klien Jito MEV dan pengguna layanan MEV Jito semuanya memenuhi syarat ya untuk mengklaim token ini. Token tambahan akan dibagikan di masa mendatang ya menurut peta jalan dari Jito platform ini guys. Nah di sini ada beberapa keluhan ya di antara paus Solana bahwa airdrop ini tidak secara proporsional memperkaya mereka yang bertransaksi dalam jumlah besar di Jito ini guys. Meskipun mekanisme airdrop memang condong menguntungkan pengguna yang memiliki Jito Sol dalam jumlah yang lebih sedikit. Beberapa pengguna Jito membela strategi tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu akan mendorong pedagang eceran dan melakukan lebih banyak kebaikan bersih untuk ekosistem DeFi Solana yang sedang berkembang. Informasi yang menarik juga ya, tampaknya situs web dari Jito ini juga mengalami serangan Distribute Denial of Service atau DDoS, di mana pelaku kejahatan membanjiri situs dengan lalu lintas untuk memperlambatnya hingga berhenti guys. Nah meskipun motif dibalik serangan semacam itu tidak jelas, dalam beberapa minggu terakhir sejumlah proyek kripto telah melaporkan serangan serupa di situs mereka yang dilakukan oleh penipu yang kemudian meminta tebusan dari proyek untuk mengembalikan situs ke fungsionalitasnya guys. Airdrop dari Jito ini terjadi segera setelah airdrop Pit Network ya dengan kodenya PYTH bulan lalu yang memberikan 250 juta token kepada para kontributor awal guys, dan secara kolektif bernilai sekitar 77 juta dolar ya pada hari pertama, tetapi sekitar 107 juta dolar sekarang berkat pasar kripto yang meningkat guys. Nah selanjutnya untuk project yang mengadakan DeFi lagi dari Solana ini ada yang namanya platform DeFi Jupiter guys, yang akan membagikan token dengan kodenya JUP kepada hampir 1 juta pengguna yang memenuhi syarat guys. Nah belum ada tanggal yang ditetapkan ya untuk airdrop Jupiter ini. Nah pertanyaannya guys, siapa aja yang eligible ya mendapatkan airdrop token Jito ini guys? Kalau kita lansir ya dari harian The Deviant, diinformasikan bahwa Jito Foundation telah mengalokasikan 80% airdrop token JTO kepada pengguna yang berpartisipasi dalam program Jito Points yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 25 November guys. Foundation telah menerapkan sistem alokasi berjenjang ya untuk memastikan distribusi yang lebih adil dengan pemegang yang lebih kecil menerima imbalan yang secara proporsional lebih besar guys. Jadi sayang sekali ya, ini luput dari pantauan kami guys untuk airdrop Jito ini, karena seperti yang kalian tahu ya, di luar sana itu sebenarnya banyak banget airdrop yang dilakukan, sehingga informasi-informasi yang lalu lalang itu sangat banyak banget dan kita tidak tahu mana airdrop yang bisa dibilang sebagai airdrop potensial dan enggak ya, kalau kita tidak mencari tahu ya background dari project tersebut guys. Contohnya Jito ini guys ya. Dan jujur saya baru beberapa hari kemarin ya mengetahui tentang airdrop Jito ini karena banyak banget dibahas di Twitter dan juga di beberapa media informasi terkenal lainnya guys. Oke, jadi sebanyak 9.852 alamat ataupun wallet ya yang setidaknya memiliki 100 Jito point guys yang memenuhi syarat guys. Dan token yang tidak diklaim akan ditransfer ke dompet Realms yang merupakan perbendaharaan DAO setelah 18 bulan guys. Jadi 15 juta token JTO telah dialokasikan untuk validator yang mengoperasikan klien Jito Solana antara epoch 366 dan 536 dengan setidaknya satu epoch dari 527 hingga epoch 536. Validator awal dan aktif yang memainkan peran penting dalam bootstrapping klien Jito Solana juga akan menerima lebih banyak token. Kemudian kelompok terakhir yang memenuhi syarat untuk airdropnya yaitu dari pencari Jito MEV yang telah menggunakan rangkaian program MEV Jito Network, dan total 5 juta token JTO telah dialokasikan untuk para pencari ini guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin eligible ya untuk airdrop dari JTO ini, segera kalian ambil ya, jangan sampai telat. Dan saya terkesan guys, buat teman-teman semua yang suka banget ya mencari airdrop atau biasa disebut sebagai airdrop hunter, bisa mengetahui event ini. Dan sayang sekali guys, kita tidak bisa merekomendasikan airdrop ini buat teman-teman semua karena jujur kita
lepas pantauan guys untuk airdrop ini. Dan kita lanjut ya ke informasi berikutnya. Kita lansir dari The Deviant. Untuk project Layer Zero diinformasikan di sini akan meluncurkan tokennya ya pada tahun 2024 guys. Jadi protokol perpesanan lintas rantai terkemuka telah mengonfirmasi ya bahwa mereka akan meluncurkan token pada paruh pertama tahun depan. Layer Zero telah mengirim sentakan melalui komunitas penggemar kripto online yang selalu online ya dengan sebuah postingan di X, dan dia mengatakan, "Kami akan menyatakan sekarang tanpa ragu-ragu bahwa akan ada token Layer Zero," kata project tersebut ya. Dan distribusinya adalah sesuatu yang kami berkomitmen untuk melakukannya dengan benar dan berharap hal itu akan terjadi pada paruh pertama tahun 2024 guys. Teknologi Layer Zero mendukung Stargate yang dengan volumenya di 607 juta dolar ya, telah menjadi jembatan ketiga yang paling banyak digunakan dalam 30 hari terakhir, dan Stargate ini juga merupakan jembatan yang paling aktif berdasarkan volume jika tidak termasuk solusi yang dirancang hanya untuk menghubungkan dua blockchain tertentu seperti Arbitrum dan juga Ethereum. Pengumuman ini ya muncul saat Bitcoin dan Ethereum mencapai level tertinggi tahunannya, dan peluncuran token besar-besaran seperti Jito dan juga token TIA telah mengingatkan para penggemar kripto bahwa airdrop dapat berarti rezeki nomplok ya, dan bisa mencapai 5 digit. Komunitas DeFi telah lama mengharapkan Layer Zero merilis token, dan para pemburu airdrop telah secara aktif menggunakan platform ini guys, dan berharap bisa mendapatkan reward dari partisipasi aktifnya. Jadi kita tunggu aja apakah nanti untuk Layer Zero juga akan mengadakan airdropnya. Ini cukup menarik untuk diikuti ya, dan memang sampai sekarang masih belum ada ya keterangan resmi untuk airdrop dari Layer Zero ini. Tapi para airdrop hunter, meskipun tidak ada informasi resmi, mereka melakukan banyak kegiatan aktif ya di jaringan Layer Zero, dan hal semacam ini memang sudah terjadi beberapa kali ya, seperti Arbitrum dan juga beberapa platform lain yang awalnya tidak menginformasikan adanya airdrop, tapi ternyata belakang-belakangnya mereka yang menginformasikan adanya airdrop dengan snapshot yang sudah dilakukan sebelumnya guys, tanpa adanya informasi. Jadi mereka istilahnya di sini berspekulasi ya untuk airdrop dari Layer Zero ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Coin Journal, dan ini informasinya cukup menarik, di mana Helium Mobile ini meluncurkan paket tak terbatas seharga 20 dolar ya di Amerika Serikat, dan mengintegrasikan blockchain dan juga 5G. Jadi Helium Mobile yang merupakan pelopor dalam operator kripto telah meluncurkan paket nasional yang inovatif di Amerika Serikat, menawarkan data, teks, dan panggilan tanpa batas hanya dengan 20 dolar per bulan ya. Dan layanan seluler inovatif ini menggabungkan jaringan Helium berdasarkan blockchain Solana dengan jaringan 5G nasional. Dengan harga cuma 20 dolar per bulan ya, paket Helium Mobile ini menyediakan data, teks, dan panggilan tanpa batas bagi pengguna, dan langkah ini dilakukan setelah uji coba terbatas yang sukses dilakukan di Miami awal tahun ini, yang menunjukkan kelayakan pendekatan inovatif Helium Mobile untuk layanan seluler guys. Inti dari penawaran Helium Mobile adalah integrasi jaringan Helium, sebuah project Internet of Things atau IoT yang berlabuh di blockchain Solana dengan jaringan 5G nasional yang kuat. Pengguna dapat menjadi pembangun jaringan mereka sendiri ya, dengan menyiapkan Helium Mobile Hotspot yang bertindak sebagai menara seluler mini untuk memperluas jaringan guys. Pendekatan terdesentralisasi ini bertujuan untuk menghilangkan zona mati dan mengubah cara pengguna mengalami konektivitas seluler. Terlepas dari rencana ambisius tersebut ya, Helium Mobile menghadapi pertanyaan mengenai model pendapatannya, dan para investor telah meneliti profitabilitas jaringan Helium yang hanya menghasilkan pendapatan 6.651 dolar dari jaringan nirkabelnya pada Juni 2022. Untuk mengatasi kesenjangan cakupan, Helium berkolaborasi dengan T-Mobile, dengan Helium membayar T-Mobile untuk cakupan cadangannya. Secara keseluruhan ya, inisiatif terobosan oleh Helium Mobile ini menandai langkah signifikan dalam konvergensi blockchain dan telekomunikasi yang berpotensi membentuk kembali masa depan komunikasi seluler. Dan Helium ini merupakan proyek yang cukup menarik guys, yang intinya ya, Helium ini menawarkan bisa dibilang sebagai hotspot lah ya, yang dulunya menggunakan perangkat kerasnya sendiri berupa seperti modem ya, dan itu harganya sangat mahal banget. Dan sekarang mereka sudah berkembang ya, dan mengeluarkan inovasi terbarunya dengan memanfaatkan handphone sebagai hotspotnya guys. Ini keren banget, dan itulah yang membuat beberapa hari kemarin token dari Helium yaitu HNT ini naiknya cukup lumayan banget guys.
Jadi kita tunggu aja kira-kira gimana kelanjutannya ya. Apakah ini cukup potensial atau justru ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang ya dari yang diharapkan. Kita tunggu aja nanti seperti apa guys. Dan kita lanjut ke informasi terakhir ya, berhubungan dengan Sibarium ya. Sudah lama kita tidak menginformasikan tentang Sibarium ini. Seperti yang dilansir dari harian Daily Coin dan diinformasikan bahwa Sibarium ini akhirnya menyelesaikan hard fork-nya guys yang perdana untuk meningkatkan pembakaran token Shiba guys. Jadi Sibarium membawa pembakaran Shiba ke tingkat berikutnya dengan mekanisme pembakaran 2 kali lipat. Sibarium layer 2 milik Shiba Inu baru saja mengalami hard fork ya yang pertama, yang bertujuan untuk mempercepat pembakaran on-chain Shiba Inu secara signifikan. Pada hari Selasa, pengembang dari Sibarium yaitu Da Vinci menggunakan Discord untuk memberitahu komunitas tentang hard fork di Borblock 19.6.2000. Anggota komunitas Shiba Inu diminta untuk memperbarui file Borg Genesis mereka dengan konfigurasi terbaru untuk menjamin kelancaran transisi. Untuk melakukan ini, SHIB Army juga diberikan file Genesis yang sebenarnya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk node L2 mainnet Sibarium agar dapat terus beroperasi dengan konfigurasi yang diperbarui. Hard fork ini membawa beberapa inovasi ya pada rantai layer 2 yang sudah berusia setengah tahun dari Shiba Inu ini ya. Langkah ini diperlukan untuk menyelesaikan peralihan testnet yang dulu disebut sebagai PuppyNet dari Sibarium dari Goerli Network ke Sepolia Network di Ethereum guys. Hard fork Sibarium ini juga menghadirkan fungsionalitas yang belum pernah ada sebelumnya terkait tata kelola resmi Sibarium dan token biaya gas dari Bone Shiba Swap atau dengan kodenya Bone. Sejauh ini ya, anggota komunitas dari Shiba Inu hanya dapat membakar token utama seperti Shiba Inu, sementara mekanisme pembakaran ganda memungkinkan hal yang sama dengan token gas Sibarium yaitu Bone Shiba Swap. Dualitas mekanisme pembakaran yang baru ini kemungkinan besar akan membuahkan hasil dalam mempertahankan harga token Bone, dan sebelumnya komunitas telah melacak pembakaran harian Shiba melalui Shibburn, dan sebaliknya pembakaran komunitas on-chain Sibarium awal yang dilakukan 2 hari yang lalu telah menghancurkan sekitar 8,2 miliar token Shiba Inu guys. Selain itu, hal ini dilakukan sehari setelah mainnet Sibarium Layer 2 mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya atau ATH ya dalam transaksi harian mencapai 7,84 juta transaksi dan akumulasi biaya transaksi mencapai ambang batasnya di 50.000 bond dan kemudian ditukar ke SHIB untuk melakukan prosedur pembakaran kripto guys. Jadi kita tunggu aja guys apakah hard fork dari Sibarium ini akan men-trigger ya komunitas untuk menggunakan Sibarium kedepannya, dan kita bisa bilang ya bahwa testnet PuppyNet kemarin ini sukses besar dan ini menjadikannya salah satu blockchain layer 2 dari Sibarium yang cukup potensial untuk bisa dimanfaatkan penggunanya guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya, dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys untuk informasi kedepannya ya, dan seperti biasa guys kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.